Ibadah Minggu Wage 5 September tahun 2021. Bulan Katekisasi Liturgi 2021. Tema bermazmur dan bersyukur. Tema ibadah pada hari ini mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita masuk dalam pembukaan. September ceria. Begitu harapan bagi kita semua setelah berulang kita melewati PPKM yang berlaku atas wilayah Kabupaten Klaten. Selamat berjumpa dan terima kasih atas kehadirannya bersama kami GKJ Karangnongko Klaten yang berinduk di Desa Karangnongko dan mempunyai 4 pepandan, yaitu Pepandan Blimbing yang berwilayah di Desa Blimbing, Pepandan Sumokaton di wilayah Desa Sumokaton, Pepandan Pijenan di wilayah Desa Sukorini, Kecamatan Manis Renggo, dan Pepandan Karangkembang di Desa Keputaran, Kecamatan Kemalang, dengan persebaran jemaat selain di 3 kecamatan di atas, masih ada yang di Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Jatinom, dan Kecamatan Klaten Utara. Semoga tetap berbahagia dan berperan di wilayah masing-masing. Bulan ini setidaknya kita dalam perayaan liturgi, bulan katekesi, liturgi, Pekan Pendidikan Kristen, dan Hari Doa Alkitab. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita rayakan pembukaan bulan katekese liturgi 2021 dengan tema bermazmur dan bersyukur, dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2, Kami puji dengan riang. Ibadah Minggu Biasa ke-18 dan bulan katekes liturgi ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
salam damai. Damai Kristus besertamu. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada panggilan beribadah. Ada orang yang kaya, tetapi baik hatinya, dan dapat hidup bersama dengan mereka yang miskin, bahkan menghargai orang yang miskin. Kekayaannya justru menghadirkan dirinya dalam kehidupan orang miskin sebagai saluran berkat. Ada orang yang miskin dan rendah hati, tetapi tidak menutupi kekurangannya, melainkan dengan terbuka menyatakan segala kekurangannya. Ia tidak menjadi rendah diri karena kemiskinannya. Ia terbuka menyatakan dirinya bahwa ia membutuhkan sisa berkat dari orang kaya. Bahkan ia tidak sakit hati dan marah ketika orang merendahkannya. Semua perbuatan itu dapat terjadi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik orang kaya maupun orang miskin, mampu untuk bersyukur atas kehidupannya yang diimani sebagai pemberian Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, kita pujikan bait 3 dan keempat. Kami puji dengan riang. Sama-sama pada kali ini kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30 yang menurut leksionari ada dua perikop, yaitu perempuan Sirofenisia yang percaya dilanjutkan dengan Injil Markus 7 ayat yang ke-31 sampai dengan 37 tentang Yesus menyembuhkan seorang tuli. Tapi kita akan bersama-sama mengkhususkan untuk mempelajari dan memahami Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Kita mempersiapkan hati dalam doa, saya hantarkan. Kami akan mendengar sabdamu, urapi kami dan berkati kami untuk bisa menerima, merenungkan dan melakukan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Lembaga Alkitab
Indonesia memberi judul Perempuan Sirofenisia yang Percaya di Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ialah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita mencoba merenungkan perikop yang ada, yang sudah kita dengar, yang sudah disediakan oleh Dodi GKJ. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang terkasih, bagaimana perasaan kita seandainya kita termasuk dari orang yang tidak terpilih? Dari sekian murid di sekolah, hanya kita sendiri yang tidak terpilih untuk mendapat beasiswa. Dari sekian warga, rukun warga, hanya kita yang tidak mendapat bantuan sosial. Anak kita tidak terpilih, saudara kita juga tidak terpilih, baik di sekolah maupun di masyarakat. Dan hal itu juga bisa terjadi di gereja. Tidak terpilih menjadi majelis, komisi, panitia. Bagaimana perasaan kita yang sejujurnya? Tentu saya juga bisa memahami akan muncul rasa sedih, rasa kecewa, bahkan itu bisa menjadi mutung, bahasa Jawa, bahkan menjadi seorang yang tak acuh lagi, tidak punya perhatian atau apatis terhadap gereja, sekolah, dan masyarakat. Ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk saya. Dan kita bukan hanya berhenti di situ. Kenapa kita tidak mencoba bertanya dalam diri kita? Kenapa kita tidak terpilih? Ada apa dengan diri saya? Yang sering terjadi justru kita lebih banyak mencari kambing hitam, menyalahkan gereja, sekolah, masyarakat, bahkan aturan yang pilih kasih, aturan yang tidak transparan, ada orang dalam, ada kolusi, ada suap, dan ada sistem yang korup. Ini yang sering kita lakukan, ketimbang kita mencoba cari di dalam diri kita, kenapa kita tidak masuk dalam pilihan. Bagaimana seandainya memang dalam diri kita tidak memenuhi kualifikasi atau standar untuk menjadi yang terpilih? Apakah kita siap untuk mengakui dan menerimanya dan berhenti untuk menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri? Mari kita bersama-sama melihat reaksi dari perempuan yang tidak dicatat siapa namanya, tapi perempuan ini perempuan Yunani yang tinggal di kota Sirofenisia. Yang patut kita sadari, dalam Alkitab yang terpilih hanyalah Israel. Kita termasuk orang Indonesia juga terpilih. Yang kedua, anjing adalah kata atau penamaan atau stempel atau cap atau stigma bagi orang yang berada di luar Israel, baik secara kewarganegaraan atau secara garis keturunan, atau mereka yang menyembah berhala, tidak lagi disebut sebagai sesama manusia, tetapi sebagai binatang. Bahkan janin yang berada dalam kandungan orang di luar Yahudi atau Israel juga disebut sebagai janin yang ada dalam kandungan binatang. Betapa ngeri pandangan pada sesama sampai begitunya. Saya bisa menggambarkan orang di luar GKJ Karangnongko adalah anjing. Karena kita merasa GKJ Karangnongko terpilih menjadi gereja yang dipilih Tuhan,
di daerah Karangnongko dan sekitarnya. Gereja lain atau jemaat yang bukan GKJ Karangnongko, anjing. Ini kurang lebih seperti itu gambaran yang dicapkan, yang diterima oleh siapapun pada waktu itu yang berada di luar garis keturunan Israel dan kata-kata Yesus yang diucapkan pada waktu itu wakili keadaan masyarakat saat itu. Ini yang patut Bapak Ibu pahami. Jadi kenapa Yesus berkata anjing? Ini adalah persoalan sosial masyarakat jadi pada waktu itu. Berikutnya, perempuan itu juga mengambil sikap memahami posisinya sebagai yang najis. Sadar dirilah, gitu ya. Mengakui dan menerima kenyataan bahwa dirinya memang najis dan siap menerima bahwa dirinya adalah anjing. Perempuan itu sadar diri, dia bukan bagian dari golongan yang terpilih. Nah, inilah yang harus kita lakukan ketika kita mencoba. Kalau memang kita memang tidak terpilih, ada apa? Kita harus sadar diri dengan diri kita, harus mengakui mungkin di dalam diri kita ada banyak kekurangan sehingga kita menjadi orang yang pilih. Tapi persoalannya bahwa kita mencatat perempuan itu tidak berhenti di situ. Karena ketika kita sadar diri akan siapa kita, maka akan ada sikap yang muncul dari kesadaran itu, yaitu salah satunya penyesalan. Saya menyesali diri, kenapa saya dilahirkan jadi orang yang seperti ini, kenapa saya dilahirkan di rumah atau orang tua yang seperti ini dan sebagainya. Lalu kemudian menjadi seorang yang minder, jadi orang yang pendiam, tidak mau bergaul dengan siapapun. Atau bisa sebaliknya menjadi orang yang selalu berpura-pura. Atau dalam bahasa Noah, pakai topeng. Bukalah topengmu. Ini bisa terjadi ketika proses akan kesadaran tentang diri kita bisa berujung kita menggunakan topeng setiap saat dan bahkan menjadi orang yang otoriter, tidak mau disalahkan, menang sendiri untuk menutupi dan menyembunyikan keadaan diri yang penuh kekurangan. Dan ini merupakan penyakit psikologis yang memang harus disembuhkan secara psikologis dengan terapi psikiater. Nah, perempuan ini berhenti pada kesadaran itu, lalu kemudian dia melanjutkan untuk terus mengakui bahwa dalam dirinya ada kekurangan dan tidak menjadikan kekurangan itu sebagai beban, justru sebagai kekuatan untuk terus meminta kepada Yesus waktu itu. Bahkan anjing pun menerima remah-remah dari anak-anak yang jatuh dari meja yang diberikan anak-anak. Jadi dia terus berusaha, memang dia anjing, tetapi dia terus tidak menjadi orang yang rendah diri. Dia terus berjuang dalam keadaan dan keterbatasannya. Inilah yang harus kita akui bahwa perempuan ini menjadi orang yang luar biasa. Tidak berhenti menyesali keterbatasannya, tetapi justru menjadi kekurangan dan keterbatasannya menjadi sebuah berkat. Maka melalui ini perempuan Sirofenisia agaknya berpesan, kurangan adalah juga berkat, teruslah berjuang sampai mendapatkan sembuh. Yang berikutnya, Yesus mengatakan bahwa imanmu begitu besar, ternyata iman itu butuh ujian. Kalau kita merasa beriman tetapi tidak pernah mendapat ujian, itu perlu dipertanyakan. Kapan kita lulus kalau kita tidak pernah mengikuti ujian? Jadi saya menganggap lulus, tetapi saya tidak pernah mengikuti ujian iman. Bahkan hal yang sangat menyakitkan dalam hidup, ini diizinkan terjadi supaya kita memiliki iman yang layak di hadapannya. Jadi janganlah menyerah, berputus asa, kalau kita punya banyak kekurangan. Dan ini menjadi bagian dari pergulatan iman, ujian iman, bahkan seorang yang beriman itu harus menghadapi aneka kehidupan yang sangat akan. Maka ketika kita sudah
melalui itu maka Tuhan memandang kita cukup, kita akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Di perempuan itu ketika pulang mendapati anaknya sudah sembuh. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan adalah kebaikan-kebaikan yang tidak dapat terukur, tidak dapat terselami. Harapan anaknya sembuh itu terjadi di luar ekspektasi. Tuhan tidak harus datang di rumah itu, tapi justru karena imannya itu, maka dengan sendirinya, tanpa harus ada jamahan Tuhan, dengan iman itu sendiri yang diberkati oleh Tuhan, maka nikmatilah berkat Tuhan di tengah-tengah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup kita berdoa. Tuhan, kami kerap berseru ketika ada penderitaan, ada beban hidup. Kami kerap menangis, kami kerap berkeluh kesah atas peristiwa-peristiwa berat yang terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk memahami ini bagian dari ujian iman kami, pendadaran yang harus kami lewati. Ketika kami jatuh sakit, ketika kami harus menerima banyak hal-hal buruk, Tuhan tolong kami untuk bisa menerima kekurangan jadi bagian dari berkat-Mu dan terus berjuang, terus maju dalam setiap kelemahan. Tidak harus kelemahan itu diangkat, tidak harus kekurangan itu ditutup-tutupi, tetapi justru kekurangan ini menjadi sebuah kerelaan untuk menerima akan berkat Tuhan, akan penyataan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu ketika kami jatuh sakit, ketika kami jatuh bangkrut, ketika kami terbelenggu oleh banyak persoalan, maka kami justru melihat kasih setia Tuhan yang Kau izinkan mengalir begitu luar biasa dalam hidup kami. Karena itu berkati setiap kami, berkati setiap hidup kami, berkati setiap keluarga kami, berkati setiap jemaat kami, berkati setiap masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan permohonan ini di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Kita akan melandasi persembahan yang akan kita aturkan dengan firman dari Injil Markus 12 ayat yang ke-43b sampai ayat yang ke-44. Yang demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik padanya. Pada kesempatan ibadah kali ini, kita bersama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait yang ke-1 sampai yang ke-3. Hidup kita yang benar. Haruslah mengucap syukur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita aturkan persembahan kita dalam doa saya hantarkan. Tuhan, Allah yang empunya kehidupan kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Engkau nyatakan pada kami, supaya kami kuat, supaya kami sabar, dan ikhlas menghadapi setiap kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengan tetap menjaga asa yang ada, supaya tidak padam, supaya tetap ada semangat dalam hidup kami. Itulah mujizat yang luar biasa, yaitu mengasa tetap menyala walau di saat pelik, rumit, susah, menderita, dan sakit. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan undur dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hidup kita yang benar, KJ 450, bait 4 dan 5.